Teman-teman, there are so many bad news nih. Banyak berita yang kurang menarik. Kira-kira arah ISG kemana ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bagaimana sih nasib IHSG dalam waktu dekat ini. Karena begitu banyak berita-berita yang mengkhawatirkan. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest ya. Di situ teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang saham lagi. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, inflasi US ya. Jadi inflasi AS ini tertinggi dalam 41 tahun karena baru-baru ini kita sudah melihat ya laporan inflasi ternyata yang ekspektasinya 8,8 oleh para ekonomis ternyata meleset dan actual mereka menjadi 9,1. Nah, sekarang yang lebih memprihatinkan lagi adalah forecast untuk di bulan 8 nanti itu 9,2. Dan ini sudah mempertimbangkan nanti The Fed naikin suku bunga ya. Berarti situasi inflasi di Amerika sementara ini cukup memprihatinkan ya. Dan kita belum tahu nih apakah The Fed nanti akan menaikin 75 basis point atau mereka akan menaikin sampai 100 basis point. Nah, sekarang kita coba perhatikan another bad news di IHSG ya. Satu minggu terakhir itu asing sudah keluar 1,7 triliun. Kalau teman-teman bisa melihat satu minggu terakhir IHSG kita terjadi koreksi kurang lebih ya 1,42% dan asing keluar 1,7 triliun. Nah, kalau kita tarik sampai 1 bulan terakhir, IHSG sudah mengalami koreksi 4%-an ya. Dan di situ kita bisa melihat asing cukup agresif ternyata berjualan dari IHSG. Total dana yang sudah keluar dalam 1 bulan terakhir adalah 12,39 triliun. Dan ini masih konsisten ya teman-teman, bisa lihat hampir setiap hari asing konsisten keluar dari IHSG dan ini tidak terlalu bagus untuk IHSG. Coba kita melihat sedikit dari sisi teknikal. Kalau teman-teman lihat di 1 tahun terakhir, ini IHSG sekarang berada di garis support mereka ya di 6.600-an. Nah, jadi kalau seumpamanya nih nanti IHSG tembus di garis support ini dengan distribusi yang sangat masif, apalagi nanti mendadak asing exit dengan dana yang cukup masif, maka IHSG akan semakin berbahaya teman-teman. So, ini menjadi titik krusial untuk IHSG. Kalau rebound mungkin akan aman, tetapi kalau mereka mulai tembus garis 6.600 ini, bisa saja IHSG kembali ke area 6.200-an, 6.100-an. 50. Nah, itu teman-teman mesti wajib memperhatikan yang satu ini. Ada tanggal-tanggal penting yang perlu kita ingat ya teman-teman. Ini nanti di tanggal 21 bulan 7 akan ada pemberitahuan tentang suku bunga di Indonesia ya. Kalau kita melihat dari sisi forecast, ini mereka memprediksi tidak akan terjadi kenaikan ya, 3,5. Nah, tetapi teman-teman perlu tahu bahwa ternyata inflasi Indonesia sudah mulai meningkat menjadi 4% lebih ya. Berarti kalau misalkan mereka nanti tidak menaikin suku bunga di bulan ini mungkin ya, maka ada potensi inflasi semakin parah di Indonesia dan kita tidak mau ya negara yang inflasinya terlalu tinggi. Sehingga ini adalah bad news for everyone. Kenapa? Kalau misalkan BI tidak menaikin suku bunga, berarti ada potensi inflasi semakin meningkat. Dan kalau inflasi meningkat, it's not good for stock market. Lalu kalau misalkan BI mereka memutuskan untuk menaikin suku bunga nih, contoh ya menjadi 3,75 atau menjadi 4%, maka itu juga menjadi sentimen yang negatif untuk stock market. Berarti teman-teman sementara ini memang stock market penuh dengan ketidakpastian dan juga negatif sentimen. Nah teman-teman, berikutnya ternyata bukan cuma di bulan Juli nih news-news besar yang keluar. Di bulan Agustus awal akan ada informasi yang sangat krusial juga. Jadi di awal Agustus nanti akan ada inflation report lagi nih ya teman-teman, bisa lihat bahwa previous kan 4,35. Nanti kalau ternyata inflasi yang naik lagi ya dari di atas 4,35 ini, berarti nanti bulan-bulan yang akan datang ada kemungkinan kita menjadi agresif dalam menaikin suku bunga dan itu akan memberikan sentimen atau pressure terhadap stock market. Lalu teman-teman bisa lihat di 5 Agustus juga ada GDP growth ya, di mana forecastnya ini 3,6, berarti turun kan. Nanti kalau misalkan
actualnya ini lebih rendah dari 3,6, itu akan memberikan sentimen yang kurang menarik untuk IHSG juga atau ekonomi secara menyeluruh untuk Indonesia. Jadi teman-teman di bulan Agustus awal ini teman-teman juga perlu memperhatikan ekonomi kalender ini ya. Lihat apakah inflasi lanjut mengalami kenaikan dan juga bagaimana nanti situasi tentang GDP growth di kuartal kedua. Oke. Nah, teman-teman berikutnya juga kita bisa lihat ya, another bad situation. Kenapa di 1 minggu terakhir top 4 banks kita terjadi distribusi oleh asing yang cukup besar. Ini cuma 1 minggu terakhir ya, udah sekian miliar yang exit. Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI. Dan kalau kita melihat top 10 secara menyeluruh, hampir rata-rata adalah blue chip yang di exit oleh asing ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang asing mungkin sedang memegang cash ya. Mereka lebih memperhatikan bahwa situasi market banyak ketidakpastian ya. Jadi lebih aman mereka pegang cash. Kenapa? Kalau nanti banyak saham yang terjadi diskon, mereka ada banyak amunisi untuk serok di bawah. Dan ini confirm dengan pergerakan mereka yang dalam 1 minggu terakhir ini exit di saham-saham blue chip. Oke. Nah, coba kita lihat pergerakan harga sahamnya. BCA 1 bulan terakhir ini udah mengalami minus 6%. Begitu juga dengan BRI ya, hampir 6% 1 bulan terakhir. Dan kita lanjut di BNI bahkan sudah minus 11%. Dan untuk Bank Mandiri juga minus 11,15%. Jadi 1 bulan terakhir blue chip kita ini sudah mulai terjadi koreksi dan asing masih konsisten ya, buang di 1 minggu terakhir ini. Nah, bagaimana dengan ASI juga kita bisa melihat minusnya lumayan besar ya, minus 14% di dalam 1 bulan terakhir. Sekarang apakah kita masih ada harapan nih dalam IHSG yang situasinya seperti ini teman-teman? Yuk coba kita lihat. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, jika teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa membantu mensupport channel ini ditonton lebih banyak orang lagi. Oke, sekarang kita lihat ya. Let's see what's going on with digital bank. Jadi teman-teman, saya melihat bahwa suku bunga Indo kan ada potensi dinaikkan ya dalam mungkin bisa saja bulan ini atau beberapa bulan yang akan datang. Kenapa? Karena inflasi. Nah, saya melihat bahwa ada bandar-bandar gunakan momen ini ya untuk memainkan sektor banking yang khususnya small cap ya. Karena kalau big cap tadi kita melihat top 4 bank saja dijual oleh asing. Nah, tetapi dengan dana yang lebih kecil, banking sektor itu bisa dimainkan oleh big funds ya. Karena secara sentimen kalau memang suku bunga naik, itu ada sentimen positif untuk banking karena kalau kredit mereka juga akan naik kan, sehingga profit yang mereka dapatkan berpotensi untuk meningkat. Nah, dan teman-teman, khusus untuk digital bank yang telah mengalami koreksi yang sangat signifikan ya, ini bisa saja digunakan bandar untuk diaktifkan momen seperti ini ya pada saat terjadi kenaikan suku bunga. Nah, tetapi teman-teman perlu ingat ya, bank digital ini atau sektor bank digital as a whole ini sementara cocok hanya untuk scalping, tidak cocok untuk swing pendek maupun swing jangka panjang. Kenapa? Karena masih situasinya sangat rentan ya di IHSG dan juga performance bank digital masih belum terlalu solid untuk sementara ini. Jadi khusus untuk scalping saja ya. Nah, coba kita lihat Arto. Ini 1 hari terakhir tadi mendadak di tanggal 15 terjadi kenaikan 4,61%. Nah, tetapi bukan cuma Arto nih teman-teman. Agro ya, ini 1 minggu 5 hari tiba-tiba terjadi rally 16%. Ada juga BBYB nih teman-teman. 1 minggu terakhir mengalami kenaikan 10%. Dan juga kita bisa melihat BABP terjadi kenaikan 6,96% selama 1 minggu terakhir dan juga BWKP mengalami kenaikan 12,22%. Ini artinya apa? Ada konsisten ya. Memang di sektor bank digital ini terjadi pergerakan volatility ya, di mana pada saat sektor-sektor lain sudah mulai koreksi, justru bank-bank digital ini mulai diaktifkan. Ingat, ini mungkin adalah pancingan bandar untuk memikat retail yang mungkin sudah terlalu lama tidak memperhatikan saham ataupun tidak membeli saham, dan disinilah mereka menggunakan sentimen kenaikan suku bunga untuk mengaktifkan bank-bank digital. Nah, coba kita mempelajari dari sisi bandarmologinya dulu ya. Kalau untuk Arto, kita bisa definitely melihat adanya akumulasi di 1 minggu terakhir. Arto sedang ditampung oleh BKAK ya, dan teman-teman bisa lihat BBMGDX juga ikut membeli saham ini. Jadi kalau kita compare dengan top 5-nya, memang Arto 1 minggu ada akumulasi. Nah, sekarang bagaimana dengan agro? Kalau agro justru distribusi ya 1 minggu terakhir, sehingga kenaikan agro mungkin tidak akan panjang dalam waktu dekat ini karena belum ada nih
yang terlihat melakukan penampungan di saham agro ini. Bagaimana dengan BBYB? Kalau BBYB cukup sideways ya, dan yang dipimpin oleh AZ membeli BBYB. Memang kita tahu bandarnya BBYB ini adalah AZ dan juga ada BK dan MG, dan kita bisa melihat AZ sedang dominan membeli saham yang satu ini dengan average price di 1 minggu terakhir adalah di 1257. Nah, berikutnya adalah BABP. Kita bisa melihat BABP memang ada akumulasi ya, walaupun tidak terlalu besar, cuma cukup terlihat BK dan NI ini belanja lumayan besar untuk 1 minggu terakhir. Dan BBKP ini juga sama dengan agro yang masih ada distribusi. Dan kita tahu yang membuang barang masih ada SA dan AN-nya. Sehingga kalau barang ini belum sampai habis, maka BBKP belum saatnya akan rally. Jadi teman-teman untuk sementara ini lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau yang mau kepingin scalping untuk beberapa saat, ya boleh-boleh saja asal membatasi resiko teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, kalau kita lihat roadmap untuk beberapa bulan ke depan ya, di luar pembahasan bank digital, sebenarnya IHSG secara keseluruhan memang masih kurang aman. Belum lagi nanti di bulan Agustus laporan inflasi ataupun GDP dan lain-lain. Kalau banyak yang tidak bagus ya teman-teman, atau tidak baik sentimennya, maka akan ada pressure lebih besar untuk IHSG. Dan ditambah lagi kalau nanti The Fed ya, FOMC meeting menaikin suku bunga, dan sepanjang tahun ini The Fed akan naik suku bunga secara perlahan-lahan. Nah, ini dana asing yang ada di IHSG bisa saja semakin lama exitnya semakin banyak. Jadi teman-teman sebaiknya kalau yang punya cash ya wait and see dulu, jangan terburu-buru belanja di IHSG. Dan kita bisa melihat ya teman-teman, jadi kesimpulannya IHSG sekarang berada di support sekitar 6.600, dan kalau jebol ini bisa berbahaya. Asing masih konsisten jualan dari IHSG. Kalau teman-teman ingat pada saat IHSG 6.000 ke 7.000 lebih, itu kan asing belanja secara agresif dan terus-menerus. Jadi teman-teman beli sehingga sahamnya ikutan naik. Nah sekarang kalau asing justru terus-terus berjualan ya teman-teman, jangan berharap-harap kalau IHSG bisa bertahan ya. Kalau asing nanti 1 bulan lagi terus jualan sampai triliunan, itu bagaimana IHSG bisa bertahan. Jadi kita tetap harus memperhatikan pergerakan asing. Lalu inflasi Indonesia sudah mencapai 4% lebih ya. Kalau nanti suatu saat beberapa bulan ke depan inflasi sampai di atas 5%, itu menjadi tanda yang kurang baik untuk IHSG itu sendiri. Dan kemungkinan nanti BI kalau mulai menaikin suku bunga yang dari 3,5 menjadi 4 dan seterusnya, maka tekanan di saham juga akan semakin besar. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat semua informasi ini ya, bahwa beberapa bulan ke depan memang IHSG masih sangat rentan akan koreksi ya. Jadi teman-teman, again, jangan terburu-buru belanja, lebih banyak mengamati, tunggu terkonfirmasi bahwa ada big fund mulai mengakumulasi saham, di situ teman-teman baru mulai agresif buying. Karena nanti kalau misalkan market mulai panic selling ya, akan cepat sekali terjun bebasnya, dan disitulah teman-teman yang punya cash semakin banyak bisa serok saham sebanyak-banyaknya. Kuncinya adalah kesabaran, karena saya percaya teman-teman bahwa nanti kita akan ada window of opportunity untuk belanja saham pada saat mencapai puncak-puncak FIRA, di mana media nanti memberitahukan begitu banyak bad news, dan juga kita bisa melihat saham itu terjunnya sangat cepat dan asing exit begitu besar. Nah disitulah teman-teman banyak kesempatan untuk berbelanja saham-saham yang bagus tetapi harganya terjadi koreksi atau diskon besar-besaran. Nah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi teman-teman yang belum menonton ketiga video ini, nanti teman-teman segera bisa mulai nonton. Saya akan cantumkan link di bawah. Kenapa? Karena teman-teman sudah saatnya nih mempelajari tentang right issue, mempelajari tentang bandarmologi, dan juga teman-teman kita ada mini series tentang analisa saham by request ya. Di situ teman-teman bisa request untuk menanyakan saham-saham yang ingin dianalisa oleh AJ Invest. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.